Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di dasar elektronika. Kita sampai di chapter yang ke-6, yaitu DC biasing untuk BJT. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pada hari ini. Tapi kita tidak semua materi subchapter di chapter ini akan kita diskusikan. Kita akan sampai hanya di fixed bias, emitter bias, sama voltage divider bias. Kemudian mungkin kita akan bicara di transistor switching network sama transistor PNP. Oke. Yang pertama kita sudah mempelajari di BJT kemarin konsep dasar dari BJT. Kemudian tegangan antara base ke emitter itu besarnya adalah 0,7 volt ketika dia aktif. BJT itu punya 3 kondisi atau 3 operasi, yaitu saturasi, active region, dan cut off. Kalau dia aktif atau on, berarti dia berada pada dua mode ini, antara saturation atau active region. Ketika saturation atau active region, maka nilai VBE-nya sama dengan 0,7 volt. Kemudian nilai IE itu sama dengan beta plus 1 kali IB atau sama dengan IC. Ya kan, ini IE sama dengan IC, kemudian IC sama dengan beta kali IB. Oke, nah daerah operasi dari BJT saya sampaikan tadi ada 3. Yang pertama adalah cut off, diodenya off atau saturasi. Saturasi adalah 2 terminal antara base emitter maupun base collector, dua-duanya dijatuh forward bias. Dan yang berikutnya adalah active region. Active region itu di yang sini, yang bagian selain dari cut off sama saturasi. Nah, ini adalah beberapa mode operasi yang kita diskusikan pada teori BJT yang sebelumnya. Oke, kemudian apa itu DC biasing? Sebenarnya kita ingin mengaktifkan BJT, membuat dia aktif di active region, saturasi, maupun ketika kita meng-off-kan si BJT. Nah, ketika kita ingin menjalankan BJT pada mode operasi itu, kita membutuhkan rangkaian DC bias. Nah, rangkaian DC bias ini yang digunakan di rangkaian untuk mengaktifkan BJT. Jadi misalnya kita punya rangkaian seperti ini, rangkaian amplifier seperti ini, di gambar 4.2. Nah, rangkaian amplifier yang disebut amplifier, maka dia akan menguatkan sinyal fungsi utamanya. Tetapi ketika kita ingin gunakan BJT itu sebagai penguat sinyal, kita perlu mengaktifkan BJT. Dan kita perlu membuat BJT berada pada kondisi operasi yang cocok untuk amplifier. Ya, yang cocok untuk amplifier itu kan sebenarnya adalah active region. Maka kita perlu membuat BJT ini bekerja ketika active region. Caranya bagaimana? Caranya kita harus membuat dia aktif sesuai dengan karakteristik di active region di BJT, di karakteristik komponen tersebut, karena masing-masing komponen punya daerah operasi yang berbeda-beda. Nah, makanya kita perlu membuat DC biasing. Nah, DC biasing yang pertama adalah fixed bias. Rangkaian fixed bias adalah seperti ini. Kita hubungkan dengan VCC kemudian kita hubungkan ke base dengan menggunakan RB di sini, dan kita hubungkan dengan kolektor dengan menggunakan RC, kemudian emitternya kita ground, maka dia disebut dengan common emitter ya, karena emitternya di ground. Maka kalau kita pecah, rangkaiannya menjadi seperti ini. VCC terhubung dengan base, kemudian terhubung dengan emitter, dan VCC terhubung dengan RC, terhubung dengan kolektor, terhubung dengan emitter. Sehingga kita bisa menganalisa untuk membuat atau menentukan karakteristik dari BJT pakai 2 cara ya, pakai 2 jalur di base maupun jalur di kolektor. Yang pertama kita menggunakan jalur di base atau disebut dengan base emitter loop seperti ini. Maka pertama kita pakai hukum Kirchhoff plus VCC min IB kali RB min VBE sama dengan 0. Maka IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB. Kemudian IC itu sama dengan beta kali IB ya, rumus dasarnya. Maka kalau kita jalankan dari yang satunya di sini, atau di kolektor ke emitter loop, plus VCC di loop yang sebelah sini,
plus IC kali RC min VCC sama dengan 0. Maka VCE sama dengan VCC min IC kali RC. Di mana VCE sendiri adalah tegangan antara kolektor dikurangi tegangan di emitter atau VC dikurangi VE. Pada kasus ini karena VE-nya sama dengan 0, kita hubungkan dengan ground, maka VCE sama dengan VC. Dan VBE sama VB min VE, karena VE-nya ground, maka VBE sama dengan VB. Oke, sekarang tentukan, misalnya contoh soal seperti ini, tentukan dengan konfigurasi bias seperti ini, fixed bias, IB key, IC key, VCE key, VB, VC, dan VBC. Pertama, kita gunakan equation yang tadi, atau Anda nggak perlu menghafal sebenarnya. Anda bisa menggunakan hukum Kirchhoff untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama dipakai dengan menggunakan base loop di sini. Maka IB key sama dengan VCC min VBE dibagi RB sama dengan 12 dikurangi 0,7 dibagi 240 kilo ohm, dapatnya adalah 47,08 mikroampere. Maka IC key sama dengan beta kali IB key sama dengan, diketahui betanya sama dengan 50, jadi 50 kali 47,08 mikroampere, dapatnya adalah 2,35 miliampere. Kemudian VCE di persamaan yang tadi, atau kita menggunakan kolektor loop, sama dengan VCC min IC kali RC, 12 dikurangi IC-nya ketemu dari 2,35 mA dikali RC-nya 2,2 kilo ohm, dapatnya adalah 6,83 volt. Maka VE sama dengan 0,7 volt. Kenapa? Karena rangkaian ini kan aktif ya, dia bisa mengalirkan arus. IC sebesar 2,35, maka dia on, entah itu saturasi atau aktif region. Tapi dia on, maka VBE-nya sama dengan 0,7 volt. Kemudian VC dikurangi VE, jadi ketemu VCE-nya sama dengan 6,83 volt. Kemudian VBC adalah VB min VC, VB-nya 0,7, VC-nya min 6,83 sehingga minus 6,13. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa dia adalah reverse bias. Maka ketika VBC reverse bias, VBE-nya forwards, maka dia berada pada linear region atau dia linear amplification. Oke, kemudian saturasi transistor. Jadi kalau kita lihat di grafik sebelumnya, saturasi itu adanya di bagian sini ya. Nah, di bagian sini saturasi. Kalau di grafik karakteristik BCT di bagian situ, maka besarnya RCE ketika saturasi, RCE adalah resistor antara kolektor dengan emitter. Jadi kalau kita lihat ini gambar seperti ini, maka RCE-nya antara kolektor dengan emitter. Di situ ada dua depletion region ya, kolektor ke emitter. Antara kolektor dengan base satu depletion region, base dengan emitter satu depletion region. Jadi kalau kita gambar BCT kan sebenarnya seperti ini ya. Ini adalah emitter, base, kolektor. Jadi kalau resistansi antara kolektor dengan emitter di sini, kalau kita lihat berapa nilai resistansinya, itu sebenarnya adalah resistansi dua depletion region di sini. Ya. Nah, ketika dia saturation region, nilai VCE-nya itu sama dengan 0. Kalau lihat di grafik tadi, ini kan grafik VCE ya, dan nilainya mendekati 0. Maka VCE-nya ketika saturation region, dia kita anggap asumsikan sama dengan 0, maka 0 dibagi IC. IC atau IC sat sama dengan 0 ohm. Jadi ketika saturasi, resistansi antara kolektor ke emitter itu sama dengan 0, atau sangat rendah. Kenapa? Karena kalau kita lihat terminologi saturasi itu sebenarnya kan dua-duanya antara base ke emitter di sini dan emitter ke kolektor di sini kan dicatunya forward semua ya. Ya, karena saturasi semuanya forward. Jadi depletion region-nya sangat kecil di sini kalau maka RCE-nya, resistansi antara kolektor ke emitternya sangat kecil atau dianggapnya 0. Dan IC sat itu sama dengan VC, maka IC sat sama dengan VCC dibagi RC. Kenapa? Karena VCE-nya 0 kan. Kalau misalnya VCE-nya tidak 0, maka IC sat itulah VCC min VCE dibagi RC di fixed bias. Maka kita lihat aktualnya sebenarnya di grafik seperti ini, tapi approximate-nya kita anggap VCE-nya sama dengan 0, maka poinnya ada titik ini. Oke, kemudian ketika kita lihat ini device karakteristik untuk BCT, ini adalah rangkaian ganti untuk fixed bias, VCE sama dengan VCC min IC kali RC. Maka tadi IC-nya dianggapnya pertama di dua titik ini adalah IC sama dengan 0. Jadi nilai di sini perpotongan dengan sumbu Y.
IC-nya sama dengan 0, maka kita dapat VCE sama dengan VCC. Kemudian yang kedua, ketika kita anggap VCE-nya sama dengan 0, maka IC sama dengan VCC dibagi RC. Maka kita dapat nilai IC-nya di satu titik di sini, yang menandakan dia adalah IC ketika saturasi. Nah, tadi ketika kita dari dua grafik ini, VCE ketika IC-nya sama dengan 0 atau sama dengan VCC, kemudian IC sama ICC VCC per RC, kita bisa membuat load line seperti dioda ya. Di sini titik ini dua titik. Yang pertama adalah ketika tadi IC-nya sama dengan 0, yang kedua ini VCE-nya sama dengan 0, kita grafik garisnya, maka ini adalah key point-nya. Oke, nah key point dari BJT itu bisa bergeser tergantung di sini bisa tergantung beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita ubah nilai IB-nya, IB1, IB2, IB3 semakin naik, maka key point-nya juga akan berubah. Kemudian yang kedua, kita ubah nilai R-nya. Ya, ketika R3 itu atau RC di sini R3 itu RC, R1, R2, R3 RC-nya. RC-nya kita ubah-ubah, maka key point-nya juga akan berubah. R3 di sini lebih besar daripada R2, lebih besar daripada R1, maka kita bisa mengubah load line-nya. Artinya, kita bisa membuat karakteristik dari BJT geser. Dari sini, misalnya tadi key point di sini adalah ketika active region. Kita ubah mendekati ke saturation region. Dengan apa? Dengan kita ubah RC-nya di sini. Atau yang kedua, kita juga bisa mengubah seperti tadi di sini, key point-nya. Ya. Kalau key point-nya kita geser sampai titik ini, kan dia saturasi ya. Maka kita ubah IB-nya, kita juga bisa mengubah dia dari active region menjadi saturation region. Atau sebaliknya, kita turunkan IB-nya sampai titik sini. IB-nya sama, misalnya IB-nya sama dengan 0, maka jadi cut off. Maka kita bisa mengubah karakteristik dari BJT dengan mengubah parameter yang ada di BJT itu. Entah itu IB atau RC di fixed bias ini. Oke, misalnya contohnya ditentukan ini ada sebuah load line dari gambar, kemudian dengan key point tertentu. Di point titik ini, tentukan nilai VCC, RC, dan RB untuk fixed bias configuration. Jadi ditentukan key point-nya, load line-nya Anda diminta untuk melihat berapa VCC-nya, RC, dan RB-nya. Yang pertama adalah kita lihat ketika IC-nya sama dengan 0, maka tadi nilai VCE sama dengan VCC. Maka VCE-nya sama dengan VCC sama dengan 20 volt ketika IC-nya sama dengan 0. Kemudian saat VCE-nya sama dengan 0, IC sama dengan VCC dibagi RC. Titik ini ya. Maka RC sama dengan VCC dibagi IC, 20 dibagi 10 mA sama dengan 2 kilo ohm. IB sama dengan VCC min VBE per RB. Atau RB sama dengan VCC min VBE dibagi IB. VCC-nya ketemu 20 volt, VBE-nya 0,7 volt, IB-nya ketemu ya. IB-nya titik ini ya, titik yang di key point ini adalah 25 mikroampere, dapat 772 kilo ohm. Oke, itu untuk fixed bias. Kemudian yang kedua adalah emitter bias. Sebenarnya antara fixed bias sama emitter bias mirip, hanya untuk emitter bias kita tambahkan RE di sini. Jadi ada resistor yang terhubung dengan emitter, kemudian dihubungkan dengan ground. Maka bagaimana cara menganalisisnya? Sama seperti tadi, kita analisis dari sumbu base emitter. Kita lihat di gambar 4.18 di sini kan ada. Jadi ini certificate bias cuma di antara emitter sama ground, kita kasih RE. Maka VCC minus IB kali RB min VBE min IE kali RE sama dengan 0. Maka di mana IE rumus dasarnya adalah beta plus 1 kali IB. Maka kita ganti IE-nya dengan itu. Sini VCC min IB kali RB min VBE min beta plus 1 kali IB kali RE sama dengan 0. Maka minus IB kali RB plus beta plus 1 kali RE plus VCC min VBE sama dengan 0. IB kali RB plus beta plus 1 kali RE min VCC plus VBE sama dengan 0. Maka kita pindah ruasnya menjadi IB kali RB plus beta plus 1 kali RE sama dengan VCC min VBE. Maka IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB plus beta plus 1 kali RE. Nah, di fixed bias tadi kan VCC min VBE per RB ya. Jadi sekarang ada penambahan satu konstanta, satu persamaan baru, RB plus
beta plus 1 kali RE. Maka di buku Boylestad disebutnya dia adalah RI. RI sama dengan beta plus 1 kali RE. Maka RI ini muncul karena kita hubungkan emitter itu dengan resistor RE terhadap ground. Kemudian di kolektor emitter loop di gambar 4.8 ini 4 yang tadi 4.21 plus RIE kali RE plus VCC plus IC kali RC, sini ya loopnya, min VCC sama dengan 0. Maka VCE min VCC plus IC kali RC plus RE sama dengan 0. Maka VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. Di mana VE, tegangan di emitter sini, sama dengan IE kali RE. VCE sama dengan VC min VE. Nggak 0 lagi ya, karena dia terhubung dengan RE. Jadi nilai titik di sini dia tegangannya nggak 0. Maka VCE itu sama dengan VCE plus VE. Nah, VC sama dengan VCC min IC kali RC. Dan VB sama dengan VCC min IB kali RB. Dan VB sama dengan VBE plus VE. Kemudian IB tadi sama dengan VCC min VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Untuk fixed bias, VCC min, ini fixed bias lah. Ini fixed bias. Oke, perbandingan dengan fixed bias. Contoh untuk emitter bias ini tentukan IB, IC, VCE, VC, VE, VB, dan VBC. Pertama kita pakai satu lagi. Ini di sini ada kapasitor 40 mikrofarad. Fungsinya untuk apa? Kalau tadi kan di sini ada, saya juga belum jelas ya. Ini namanya coupling kapasitans. Namanya coupling kapasitor. Ini juga coupling kapasitor. Fungsinya adalah untuk membuat arus bias ini tidak keluar. Jadi arus yang bias kita gunakan di sini itu semuanya masuk ke sini. Arus DC-nya. Tidak ada yang keluar ke rangkaian. Kenapa? Karena XC itu kan apa? 1 per omega kali C ya. 1 per 2 VFC. Nah, DC itu frekuensinya kan 0 ya. Jadi kalau kita ganti frekuensi dengan 0, maka X-nya sangat tinggi. Maka ini untuk arus DC, dia dianggapnya impedansi di kapasitor ini sangat besar, sehingga arus DC nggak bisa keluar. Oke, nah, fungsinya tadi untuk mencegah supaya arus DC di rangkaian ini tidak keluar, tidak bercampur dengan arus DC yang ada di rangkaian di depannya maupun rangkaian di belakangnya. Nah, sekarang fungsi yang kedua nih, kapasitor di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah bypass kapasitor. Nah, bypass kapasitor sama, kalau misalnya di frekuensi tinggi, maka dia dianggapnya impedansi sangat besar, sehingga arus DC semuanya lewatnya resistor sini, nggak ada yang lewat sini. Kenapa? Karena impedansinya sangat tinggi. Tetapi AC, kita lihat kalau AC nilai impedansinya akan tergantung berapa nilai frekuensi dan berapa nilai C-nya. Sehingga, dan ketika kita bicara tentang AC, misalnya rangkaian ini digunakan untuk amplifikasi. Maka ketika kita tambahkan RE di sini, dia akan mengurangi gain atau penguatan. Gainnya akan berkurang ketika kita tambahkan RE di sini dengan RE di sini. Oleh karena itu kita perlu meniadakan RE untuk AC. Caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan bypass kapasitor di sini. Sehingga dengan adanya bypass kapasitor, titik ini itu dianggapnya virtual ground, dianggapnya ground. Karena impedansi di sini itu sangat kecil, ya kan? Kalau frekuensinya kita naikkan, ya, di sini frekuensi AC ada frekuensinya naikin, IC-nya juga naik, maka Xc-nya otomatis akan kecil. Nah, lebih kecil daripada impedansi di ini, impedansi di 1 kilo ohm. Maka dia dianggap ground oleh AC, sehingga gain-nya menjadi naik. Jadi dengan bypass, gain-nya akan naik lagi karena RE-nya tidak dianggap oleh rangkaian AC. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk rangkaian ini berarti IB sama dengan VCC min VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Kita masukkan angkanya 20 volt minus 0,7 volt dibagi 430 kilo ohm ditambah 50 plus 1 kali 1 kilo ohm, dapatnya adalah 40,1 mikroampere. Kemudian yang kedua IC sama dengan beta kali IB, 50 kali 40,1 mikroampere, dapatnya 2,01 miliampere. VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE ya. Ini ya, VCC min ini tegangan di sini saya hapus dulu ya.
Oke. Jadi VCE itu tergantung di sini. Ini VCE, ini collector emitter. VCE sama dengan VCC min IC kali RC min IE kali RE. Ini kan IE, ini IC ya. IC ini RC, ini RE. Oke. Sehingga kita dapat nilainya adalah 13,97. Kemudian VC sama dengan VCC. VC di sini adalah VCC min IC kali RC. 20 dikurangi 2,01 kali 2 kilo ohm dapatnya 15,98. VE sini sama dengan VC min VCE. Ini VCE ya. Maka VE sama dengan VC min VCE. Sama dengan 15,98 dikurangi VCE-nya 13,97 dapat 2,01. Atau VE sama IE kali RE. IE-nya 2,01. Ini sama dengan IE ya. Kali RE-nya 1 kilo ohm dapat 2,01 volt sama. Kemudian VB sama dengan VBE plus VE. Ya, yang tadi 0,7 ditambah 2,01 dapat 2,71. Dan VBC sama dengan VB min VC. 2,71 dikurangi 15,98 dapat min 13,27, maka dia adalah reverse bias. Maka dia bekerja ketika linear region. Nah, ternyata dengan penambahan RE kita bisa meningkatkan stabilitas dari transistor. Jadi fungsi penambahan emitter resistor di sini atau emitter bias di sini adalah untuk meningkatkan stabilitas dari transistor. Misalnya kita lihat di sini dia dengan menggunakan fixed bias dengan beta berubah 50 ke 100, IB-nya konstan, maka IC-nya juga berubah dari 2,35 ke 4,71. Ya, berubah hampir 100% ya. Kemudian VCE-nya turun sebesar 76%. Jadi ini agak riskan karena beta itu berubah terhadap temperatur. Jadi artinya kalau kita menggunakan transistor dengan menggunakan fixed bias, ketika temperaturnya berubah, maka IC-nya berubah. Bayangkan kalau misalnya Anda menggunakan misalnya ini digunakan fixed bias untuk handphone ya, handphone atau alat elektronik yang lain dengan IC yang idealnya pasti ada nilai IC-nya. Arusnya tidak mungkin bisa tidak mungkin bervariasi. Jadi IC-nya konstan misalnya. Harusnya dia rentangnya antara 2 sampai 3 mA. Kebayang kalau misalnya Anda naikin temperaturnya atau ketika dipakai temperaturnya naik, maka betanya naik. Ketika betanya naik, IC-nya juga naik. Ketika naik di atas range yang diperbolehkan, maka dia bisa short kan BJT-nya sehingga akan cepat rusak alat elektronik yang kita punya. Oleh karena itu, kita tambahkan RE di sini, emitter bias di sini untuk memperbaikinya. Jadi kalau dengan menggunakan RE, kita tambahkan betanya berubah dari 50 ke 100, IB-nya itu akan turun sedikit dari 40,1 menjadi 36,3. Nah, IC-nya kita bisa maintain, agak berubah, jadi naiknya nggak sampai 100%, masih naik, cuma lebih baik daripada yang tadi. 81% dengan VCE-nya juga tidak terlalu turun, hanya perubahannya 35%. Artinya penambahan RE akan meningkatkan stabilitas dari BJT ketika betanya berubah, misalnya karena temperaturnya naik. Oke, ini contohnya ini untuk fixed bias, ini untuk emitter bias. Oke, kemudian saturation level, tentukan saturation level untuk rangkaian di gambar 4.4. Untuk ini maka lihat IC1 tadi sama dengan VCE dibagi RC plus RE. Tadi ketika saturasi VCE-nya kan sama dengan 0 ya, mendekati 0. Maka IC1 sama dengan VCC RC plus RE, VCC-nya 20 volt, RC-nya 2 kilo ohm, RE-nya adalah 1 kilo ohm, kita dapat 6,67 mA. Kemudian di langkah yang sama dengan fixed bias kita bisa menentukan load line-nya. Jadi load line-nya seperti ini, mirip. Pertama kita lihat ketika IC-nya sama dengan 0, kita dapat nilai titik sini, VCE sama dengan VCC. Kemudian ketika VCE-nya sama dengan 0, IC sama dengan, tadi kan VCC dibagi RC, sekarang ada RE tambah, jadi VCC dibagi RC plus RE. Maka kita tarik garisnya, kita dapat load line-nya. Oke, kemudian untuk rangkaian DC biasing berikutnya adalah voltage divider, mirip dengan penambahan emitter bias, cuma sekarang ada R1 sama R2 di sini di paralel. Kalau tadi kan cuma RB ya, sekarang R1 plus R2. Oke, nah untuk menganalisis rangkaian ini, maka kita pakai model Thevenin-Norton. Thevenin, jadi kita lihat tadi kalau rangkaian tadi kita tuliskan atau kita gambar dengan
bentuk lain, maka sebenarnya seperti ini, mirip ya. VCC dihubung dengan R1 paralel dengan R2. Maka pertama kali kita tentukan E Thevenin-nya. E Thevenin sama dengan VR2 sama dengan R2. Nih pakai voltage divider, tegangan di R2, tegangan di sini. R2 kali VCC dibagi R1 plus R2. Di mana RTH-nya itu sama dengan R1 paralel dengan R2. Nah, RTH ini yang nanti akan menggantikan R1 sama R2. Maka E Thevenin, jadi ketika kita udah tahu ini kita ganti menjadi rangkaian gantinya seperti ini. Jadi R1 paralel dengan R2 kita jadikan RTH, kemudian ETH-nya ini, ETH itu sama dengan VR2, maka dia akan menggantikan VCC. Maka kita pakai loop, ETH min IB kali RTH min VBE, di loop sini ya, min IE kali RE sama dengan 0, maka IB-nya sama dengan ETH min VBE per RTH ditambah beta plus 1 kali RE. Dan VCE-nya sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. Contoh, tentukan DC bias VCE dan arus untuk voltage divider di gambar 4.3.1. Ini gambarnya ini. Maka pertama kita cari RTH-nya. RTH sama dengan R1 paralel sama R2. R1-nya 39, R2-nya 3,9, kita dapat paralelnya adalah 3,55 kilo ohm. ETH-nya tadi R2 kali VCC dibagi R1 plus R2. Dapatnya adalah 2 volt. IB-nya sama dengan ETH min VBE per RTH plus beta plus 1 kali RE. Masukin angkanya dapatnya 6,05 mikroampere. IC sama dengan beta kali IB 140. Betanya dikali 6,05 mikroampere dapatnya 0,85 miliampere. Kemudian VCE-nya sama dengan VCE tegangan di sini ya. VCC min IC kali RC plus RE. Masukin angkanya 22 min 0,85 miliampere. Kita temui yang tadi. 10 kilo ohm ditambah 1,5 dapat 12,22 volt. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian kita juga bisa menggunakan approximate analysis. Jadi approximate analysis dilihat ketika memenuhi syarat ini. Beta kali RE itu lebih besar sama dengan 10 kali R2. R2 yang ini ya. Anda hitung dulu, kalau memenuhi kita bisa pakai approximate analysis. Nah, pakai approximate analysis kita tentukan kalau tadi ETH, kalau di approximate kita tentukan VB. VB sama dengan R2 kali VCC per R1 plus R2. Kemudian RI yang tadi juga beta plus 1 kali RE, nilainya sama dengan beta kali RE. Kemudian VE sama dengan VB min VBE. IE sama dengan VE dibagi RE. IC sama dengan IE. Dan di komuter di sini, di kolektor loop, VCE sama dengan VCC min IC kali RC min IE kali RE. Dan VCE-nya sama dengan VCC min IC kali RC plus RE, karena IE sama dengan IC. Oke. Jadi gitu, kita tentukan VB-nya. Kalau di exact analysis kita tentukan ETH-nya. Oke. Nah, contoh misalnya kita ganti gambar yang tadi 4.31 dengan approximate. Pertama kali kita harus cek kondisi ini beta kali RE lebih besar daripada 10 kali R2 enggak? Betanya 140, tadi RE-nya 1,5 kilo ohm. 10 kali 3,9 ya, memenuhi 210 kilo ohm lebih besar sama dengan 39 kilo ohm. Maka kita bisa pakai teori approximate. Kita tentukan VB-nya. R2, VB sama dengan R2 kali VCC dibagi R1 plus R2, masukin angkanya kita dapat 2 volt. Kemudian VE sama dengan VB min VBE, VB-nya ketemu 2 volt, VBE-nya 0,7, VE-nya sama 1,3 volt. IC atau ICQ sama dengan IE sama dengan VE dibagi RE. 1,3, VE-nya kita ketemu 1,3 dibagi RE 1,5, dapatnya adalah 0,867 miliampere. Nah, bandingin sama misalnya yang tadi di exact analysis 0,85, sangat dekat. Jadi ini kalau memenuhi kriteria ini, kita bisa menggunakan approximate analysis. Kemudian VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE, kita dapat nilainya 12,03. Kalau yang tadi menggunakan exact analysis, kita dapatnya adalah 12,22 volt, sangat dekat. Jadi ini bisa menggantikan kalau misalnya memang syaratnya beta kali RE lebih besar daripada 10 R2 itu terpenuhi. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa. Anda gunakan exact analysis. Kalau misalnya Anda tidak bisa memenuhi kriteria ini di soalnya, maka Anda menggunakan exact analysis. Nah, sekarang kalau misalnya betanya diturunkan menjadi 70, kemudian bandingkan ICQ sama VCQ-nya. Oke, sekarang kita tentukan menggunakan dengan menggunakan exact analysis.
RTH-nya sama ya, karena betanya berubah jadi tidak berubah RTH-nya 3,55 kilo ohm. ETH-nya juga tidak berubah 2 volt. Sehingga IB sama dengan ETH min VBE dibagi RTH plus beta plus 1 kali RE. Kita dapat IB-nya sama dengan 11,81 mikroampere. ICQ sama dengan beta kali IB, beta kali 11,81 dapatnya 0,83. Dan VCEQ-nya sama VCC min IC kali RC plus RE dapatnya 12,46. Maka kalau kita tulis tadi, beta yang pertama 140, beta kedua 70. ICQ-nya awalnya 0,85, yang kedua 0,83. VCE-nya adalah 12,22, yang kedua 12,46. Kita lihat ternyata dengan menggunakan voltage divider dengan emitter bias, maka kita bisa mempertahankan nilai ICQ sama VCEQ ketika betanya berubah. Maka ini adalah yang paling cocok ya untuk digunakan dalam rangkaian, karena kita bisa mempertahankan nilai arusnya IC maupun VCE-nya ketika betanya berubah. Misalnya ada perubahan temperatur, maka VC-nya tetap sama. Oke, kemudian di transistor saturation sama seperti yang model yang tadi, IC1 sama dengan IC max sama dengan VCC dibagi RC plus RE. Load line-nya juga sama ya, seperti emitter bias. Oke, ini saya tidak akan berikan karena materi ini memang di di SAP tidak masuk. Jadi kita lewati materi yang DC bias voltage. Anda bisa, misalnya Anda tertarik untuk mempelajari tentang bias DC, Anda bisa mempelajarinya sendiri. Oke, kemudian ini yang penting, transistor switching network. Oke, di transistor switching network ini juga sesuatu yang penting, karena ketika kita membuat rangkaian misalnya logika, kita membuat BJT ini sebagai switch ya. Tadi BJT kita sudah bisa sampaikan, bisa menjadi amplifier tapi juga bisa menjadi switch. Ketika BJT bekerja sebagai switch, maka kita harus men-switch BJT tersebut dari cut off ke saturasi. Cut off misalnya nilainya di sini ya, ini cut off, ini saturasi di sini. Maka dia harus berpindah nilainya dari sini ke sini, load line-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita membuat rangkaian logika seperti ini ya, maka kita memindahkan VCC-nya atau VC-nya di sini dari 0 ke 5 volt. 0 itu cut off, 5 volt itu adalah saturasi. Nah, ketika kondisi saturasi, IC1 tadi sama dengan VCC dibagi RC. Dan nilai IB itu lebih besar daripada IC1 dibagi beta kali DC. Oke, di mana R1-nya, R saturasinya adalah VCE1 dibagi IC1. Maka di gambar rangkaian 4,4.5.3 di sini, saat VI-nya sama dengan 5 volt, jadi input tegangannya ini kan VI ya, input tegangannya ini outputnya VC-nya. Ketika VI-nya 5 volt di sini, maka IB-nya adalah IB sama dengan VI min 0,7. Ini kan VI ya. 0,7 itu VBE di sini, ini B, ini E. IB sama dengan VI min 0,7 dibagi RB, atau 5 dikurangi 0,7 dibagi RB-nya adalah 6,8 kilo ohm. Kita dapat 63 mikroampere. IC1-nya sama dengan VCC dibagi RC, sama dengan 5 volt dibagi 0,82 sama dengan 6,1 miliampere. Kita lihat apakah nilai IB-nya lebih besar daripada IC1 dibagi beta DC. Enggak, IB-nya kita dapat 63 mikroampere. IC1-nya 6,1 miliampere dibagi beta DC-nya adalah 125. Kita dapatnya 48,8, maka dia memenuhi. Maka kondisi saturasi ini memenuhi, jadi rangkaian ini bekerja ketika saturasi. Kemudian nilai R1-nya kita lihat VCE1 dibagi IC1, nilai average jadi VCE1 ketika saturasi adalah 0,15 dibagi 6,1 dapatnya 24,6 ohm. Maka dia dianggapnya sangat kecil, mendekati 0, maka dia dianggap 0 volt. Kemudian untuk yang kedua, ketika VI-nya sama dengan 0 volt di sini nih, VI-nya 0 volt, maka terjadi cut off kan, cut off condition. R cut off-nya sama dengan VCC dibagi ICEO sama dengan 5 volt dibagi 0 miliampere, dapatnya adalah tidak hingga ohm, maka dia adalah open circuit. Maka ketika
VI-nya sama 0 volt, tidak ada arus yang bisa mengalir dan tidak ada tegangan yang tercipta di sini di PC. Nah, untuk tipikal nilai ICO-nya 10 mikroampere, maka magnitudo dari cut off-nya adalah 5 dibagi 10 mikroampere dapat 500 kilo ohm, maka dia sangat besar nilainya, maka dianggapnya adalah unlimited ya, tidak hingga atau open. Oke, sekarang tentukan RB dan RC untuk inverter jika IC1-nya sama dengan 10 mA. Ini VI-nya 0 sampai 10, ini VC-nya 10 sama 0. Maka pada saturasi IC1 sama dengan VCC dibagi RC, 10 IC1-nya tadi 10 mA dibagi 10 dibagi RC sama dengan 10 volt dibagi 10 mA dapat 1 kilo ohm. Kemudian IB sama dengan IC1 dibagi beta DC 10 mA dibagi 250 sama dengan 40 mikroampere. Oke, kemudian kita pilih IB-nya sama dengan 60 mikroampere karena tadi syaratnya adalah IB itu harus lebih besar daripada IC1 dibagi beta DC. Karena IC1 dibagi beta DC adalah 40 mikroampere, kita pilih IB-nya di sini adalah 60 mikroampere. Maka IB sama dengan VI min 0,7 volt dibagi RB. Dan RB sama dengan VI min 0,7 dibagi IB. Atau RB sama dengan 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 60 mikroampere dapatnya 155 kilo ohm. Kemudian kita pilih 150 kilo ohm sebagai standar nilainya yang ada di pasaran. Maka IB-nya sama dengan VI min 0,7 volt dibagi RB-nya 150 kilo ohm dapatnya adalah 62 mikroampere. Kita tes IB-nya apakah memenuhi 62 mikroampere lebih besar daripada IC1 beta DC lebih besar daripada 40 mikroampere. Maka memenuhi. Dia bisa digunakan untuk saturasi maupun cut off, sehingga kita pakainya RB-nya 150 kilo ohm dan RC-nya sama dengan 1 kilo ohm. Ini adalah idealnya seperti ini ya, tapi sebenarnya nyatanya adalah ada bending seperti ini. Jadi transistor on itu dari 0 ke 100%, off-nya dari 100% ke 0 itu tidak langsung off, tapi dia butuh waktu. Ada rest time-nya, ini adalah rest time TR itu rest time, delay time-nya dari 0 sampai 10% dari total maksimum dari IC-nya, maka delay-nya adalah 0 sampai 100. Rest time-nya adalah dari 10% sampai 90%, maka T-on-nya itu adalah TD, T-on itu adalah TD ditambah TR di sini ya, dari 0 sampai 90%. Demikian juga untuk off. T-off-nya ada T-vol-nya dari 90% sampai 10%. Nah, maka T-off-nya sama dengan TF. Dan TS. Nah, T-off-nya sama dengan TS ditambah TF. TS itu dari 100% ke 90%. Oke. TS adalah storage time, TF adalah T-vol time. Oke, ini Anda bisa lihat sendiri. Oke, ini akan diajarkan ketika praktikum. Kemudian PNP transistor pada dasarnya mirip seperti NPN transistor, hanya kita gunakan ini. Kita gunakan PNP. Kalau tadi kan PNP berarti ini adalah P, base-nya adalah N, di sini adalah P. Oke, tapi pada dasarnya semuanya sama ya antara NPN maupun PNP. Jadi Anda bisa baca sendiri, main bias stabilization itu juga tidak saya sampaikan. Oke, untuk materi bias DC untuk BJT sampai ini ya, jadi materi yang kita ajarkan adalah fixed bias, kemudian emitter bias, voltage divider, kemudian switching network. Ya, itu saja yang switching ya yang tadi kita sampaikan. Ya, itu aja yang disampaikan untuk materi bias DC. Untuk yang lain nanti akan untuk praktikal ini juga akan diajarkan ketika praktikum. Oke, sampai sini semoga jelas ya untuk DC bias. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.